Bab 101-105. Bab 101, yang paling menakutkan. Suara hidup wanita muda itu menyebabkan keheningan di dalam tenda. Tatapan semua orang terfokus pada wanita muda yang tersenyum dengan pakaian hijau di samping Xiao Yan. Mereka belum pulih dari keterkejutan yang disampaikan oleh Xiao Yan ketika mereka diserang oleh seseorang dengan kejutan yang jauh lebih besar, dengan kejam menekan kepala mereka. Bintang 6 Douze, 16 tahun, potensi semacam ini tampaknya telah melampaui kelas S. Bakat ini bahkan lebih besar dari penyihir di akademi itu. Menonton tenda yang sunyi, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Informasi yang dilaporkan Sun Er juga di luar dugaannya. Dia awalnya meramalkan bahwa kekuatan Sun Er akan berada di sekitar bintang 5 Douze. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini akan begitu menakutkan. Potensinya sebenarnya telah melebihi kelas S, bahkan dia sedikit terkejut dengan kecepatan latihan yang aneh ini. Di dalam tenda, Xiao Yu juga benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata Sun Er. Di rumah klan mereka, dia belum pernah menyaksikan pertarungan Sun Er, jadi dia tidak yakin dengan kekuatan tepatnya. Selain itu, tidak ada yang pernah memberitahunya tentang identitas rahasia Sun Er. Di matanya, Sun Er hanyalah anggota generasi muda di klan Xiao yang diberkati dengan bakat luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa bakatnya akan sehebat ini. Penyihir di akademi akhirnya akan bertemu lawannya. Xiao Yu tiba-tiba bergumam sambil tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Di sudut tenda, Luo Bo dan Gela menatap wanita muda berpakaian hijau dengan wajah penuh teror. Mengingat upaya mereka sebelumnya untuk mempersulit, keringat dingin segera muncul. Dalam hati mereka diam-diam bersukacita. Untungnya, mereka tidak benar-benar menyinggung kecantikan kecil tadi. Namun, saat pasangan itu bersukacita, mereka tidak tahu bahwa sejak mereka memprovokasi Xiao Yan, mereka telah meninggalkan kesan terburuk di hati Sun Er. Keheningan di tenda berlanjut untuk waktu yang lama sebelum semua orang perlahan mulai pulih. Mereka saling bertukar pandang, jantung mereka sedikit berdebar. Tes-tes. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan murid baru yang potensinya melebihi kelas S. Sepertinya aku benar-benar beruntung. Kejutan di wajahnya perlahan surut saat mata bersinar Guru Ruo Lin menatap Sun Er. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Kali ini, siswa baru yang paling menonjol di Akademi Jianan tidak diragukan lagi adalah Sun Er. Mendengar evaluasi Guru Ruo Lin, Sun Er tersenyum tetapi, bertentangan dengan harapan, dia menggelengkan kepalanya. Tercengang oleh tindakan Sun Er, Ruo Lin dengan ragu mengedipkan matanya dan dengan ragu bertanya dengan suara tidak percaya, apakah ada seseorang yang lebih menonjol darimu? Ya, Guru Ruo Lin. Sun Er dengan tegas menganggukkan kepalanya. Matanya yang jernih membentuk senyuman seperti bulan, terlihat sangat imut. Dibandingkan dengan dia, Sun Er tidak ada yang hebat. Alis Guru Ruo Lin berkedut tanpa meninggalkan jejak. Douze 16 tahun bintang 6. Ini sebenarnya bukan apa-apa di mata orang itu. Guru Ruo Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun jauh di dalam hatinya dia tidak percaya ini, dia masih bertanya, agak penasaran, siapa dia? Di samping Sun Er, Xiao Yan merasa tidak nyaman saat mendengar kata-katanya. Benar saja, setelah Guru Ruo Lin mengajukan pertanyaannya, Sun Er dengan tenang memiringkan wajahnya yang cantik, matanya dipenuhi dengan kenakalan saat dia menatap Xiao Yan. Semua tatapan di tenda mengikuti garis pandang Sun Er, akhirnya mendarat di Xiao Yan yang tak berdaya menyerah. Melihat orang yang ditunjukkan oleh tatapan Sun Er, Guru Ruo Lin tertegun sejenak saat. Dia langsung berkata, Sun Er, bakat Xiao Yan memang luar biasa. Potensi kelas A akan menempatkannya di antara 100 siswa baru teratas di akademi. Tapi, ini masih lebih lemah dari milikmu. Benar, Sun Er Junior, bakatnya mungkin cukup bagus, tetapi jika dibandingkan denganmu, dia masih memiliki jalan yang panjang. Di satu sudut, Luo Bu tertawa cerah. Kenyataannya, Luo Bu bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Di dalam seluruh tenda, selain 2 atau 3 orang, sisanya menatap Xiao Yan dengan curiga. Bagaimanapun, potensi kelas A memang sangat kuat tetapi potensi Sun Er yang melebihi kelas S, sangat kuat. Saat membandingkan keduanya, ada celah besar yang sulit dijembatani. Sun Er menatap kosong ke arah Luo Bu, yang penuh senyuman tapi tidak repot-repot menjawabnya. Sikap dinginnya menyebabkan Luo Bu, yang ingin memiliki hubungan yang lebih dekat, merasa malu.
Melihat cara Sun Er menatap Xiao Yan, Guru Ruolin menyatukan alisnya. Tatapannya yang bijaksana beralih ke Xiao Yan yang tampak tak berdaya dan dengan lembut berkata, kecuali, Xiao Yan menyembunyikan sesuatu. Hei, Yu apa yang mereka coba lakukan? Jangan bilang itu benar-benar seperti yang guru katakan dan Xiao Yan masih menyembunyikan sesuatu. Melihat situasi di tenda, para siswi di samping Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yu tidak menjawab. Dia menyipitkan alisnya sementara ekspresi wajahnya berubah. Pada pengingat Sun Er, dia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan, tampaknya memiliki jeda 3 tahun dalam pelatihannya. Selama 3 tahun itu, karena beberapa alasan aneh, kekuatannya tidak hanya tidak meningkat, tetapi juga semakin lemah. Kemudian dalam 1,5 tahun ini, Xiao Yan tampaknya, bangkit dengan paksa dari memiliki 3 Duan Qi menjadi Douze bintang 4. Jika seseorang memecahnya menjadi blok waktu yang berbeda, kecepatan pelatihan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan Sun Er tidak akan mampu bersaing dengannya. Mengingat informasi ini yang hampir terlupakan karena kekuatan Xiao Yan, Xiao Yu secara bertahap menghela nafas dingin. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya pemuda yang biasanya suka membuatnya marah itu. Itu tidak bisa dianggap sebagai penyembunyian. Situasi saya adalah sesuatu yang semua orang di kota Wutan akan tahu sedikit tentang. Menjadi fokus perhatian semua orang, Xiao Yan pertama kali diam sebelum dia mengangkat bahu dan tersenyum. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Membiarkan akademi memiliki gagasan yang jelas tentang potensi setiap siswa akan memungkinkan akademi untuk membantu mereka dengan lebih baik. Tidak ada salahnya dilakukan. Dengan ringan meletakkan penanya, Guru Ruolin menyentuh pipinya dan sambil tersenyum, memperhatikan pemuda tampan yang tinggi itu. Suaranya yang lembut membuat sulit bagi pria manapun untuk menolaknya. Izinkan saya untuk menceritakannya. Xiao Yan GG tidak suka mengungkit masa lalu. Melihat keraguan di wajah Xiao Yan, pemahaman Sun Er dengan cepat berkata. Hehe, sama saja. Guru Ruoning mengangguk. Tatapan yang dia berikan pada Sun Er adalah tatapan mencari. Dengan pengalaman Ruolin, dia secara alami menemukan beberapa petunjuk dari cara Sun Er terus-menerus berusaha melindungi Xiao Yan. Dari cara Sun Er bertindak, jelas bahwa dia mencoba untuk membual kepada semua orang tentang sesuatu yang paling dia banggakan. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai benda yang dia lindungi dengan cermat ini. Pria ini tampaknya sangat beruntung dengan wanita. Guru Ruolin tertawa dalam hatinya saat dia dengan malas melirik Xiao Yan. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan tidak punya banyak pilihan selain menganggukkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Sun Er tersenyum manis. Dia merajut alisnya dan mengatur ingatannya sebelum dia perlahan mulai. Xiao Yan GG mulai melatih Douqi pada usia 4 tahun. Mendengarkan kalimat pertama, Guru Ruolin mengangguk. Mulai melatih Douqi pada usia 4 tahun dianggap tidak dini atau terlambat. Dia mencapai 9 Duan Qi pada usia 10. Suara lembut yang dilanjutkan Sun Er menyebabkan semua orang di tenda terkejut. Tahap awal pelatihan Dou Zili sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang. Biasanya, jika seseorang memulai pelatihan Douqi pada usia 4 tahun, bahkan dengan bakat yang lebih baik dari rata-rata, seseorang harus berusia sekitar 15 tahun sebelum dia bisa mencapai 9 Duan Qi. Bagi mereka yang lebih menonjol, mereka mungkin dapat mencapai ini pada usia 13 atau 14 tahun. Mencapai 9 Duan Qi pada 10 adalah kecepatan yang menakutkan. Pada pukul 11, dia dipromosikan menjadi Douze. Setelah mendengarkan poin ini, tatapan yang diberikan semua orang pada Xiao Yan berubah sedikit aneh. Douze yang berusia 11 tahun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh siapapun di Akademi Jianan. Mengikuti kata-kata Sun Er, mata Guru Ruolin semakin cerah saat dia duduk di kursi pemimpin. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Selanjutnya, pada titik ini, Sun Er mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, dari 12 menjadi 15, GG Xiao Yan diturunkan dari Douze menjadi seseorang dengan 3 Duan Qi. Mendengar ini, banyak percakapan sampingan di tenda mereda. Wajah kebanyakan orang membatu. Diturunkan menjadi 3 Duan Qi. Kata-kata yang sepertinya berasal dari beberapa novel fantasi ini menyebabkan wajah cantik Guru Ruolin menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi yang selalu berubah ini memberinya perasaan bahwa dia sedang mendengarkan sebuah dongeng. Guru Ruolin menutupi bibir merahnya yang merah.
Itu lama kemudian ketika dia akhirnya pulih dari situasi yang aneh. Segera, dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, Xiao Yan GG, yang tidak dapat berlatih selama 3 tahun, sekali lagi memulihkan bakatnya yang menakutkan dan luar biasa. Setelah dia berusia 15 tahun, dia berhasil bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang 4 Douse dalam waktu 1,5 tahun. Mencibirkan mulut kecilnya, Sun Er berkata sambil tersenyum, jadi, kekuatan Xiao Yan GG saat ini adalah hasil dari 1,5 tahun pelatihannya sementara kekuatanku adalah hasil dari 16 tahun pelatihan. Anda dapat dengan mudah membedakan yang lebih kuat dari yang lebih lemah. Petik 2. Bersenandung. Saat kata-kata Sun Er mereda, semua orang di tenda sekali lagi menarik napas dingin. Setiap tatapan yang diarahkan pada Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan di hadapan bakatnya yang menakutkan. Di sudut, Luo Bu dan Gela dengan paksa menelan air liur mereka. Mereka saling memandang, menemukan ketakutan dan kengerian di mata masing-masing. Guru Ruolin mengecilkan matanya dan secara bertahap menghela nafas. Dia perlahan membuka matanya yang indah dan menatap pemuda itu. Dengan suara lembut, dia berkata, tanpa diduga, kamu adalah yang paling menakutkan dari semuanya, kamu bocah pendiam. Seandainya Sun Er tidak mengatakan apa-apa kali ini, Anda akan benar-benar lolos tanpa diketahui. Petik 2. Bab 102, meminta meninggalkan. Guru yang mengintai Ruolin yang menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya sebelum berpura-pura melirik jahat dan tegas pada Sun Er yang telah menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Hehe, biarkan ini menyimpulkan pendaftaran hari ini, kita masih akan menghabiskan 7 hari lagi di sini. Selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah lulus hari ini, mulai sekarang kamu akan menjadi anggota Akademi Jianan. Saya harap semua siswa akan menyelesaikan persiapan mereka dalam 7 hari, setelah itu utusan terbang Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan kami akan dapat terbang langsung ke Akademi. Guru Ruolin menggulung-gulungan kulit domba di tangannya saat dia tertawa pelan. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang di tenda bersinar dengan kebahagiaan. Xiao Yan menatap Guru Ruolin yang sedikit tersenyum saat dia melangkah maju dan membuat senyum kering. Guru Ruolin, saya masih memiliki sesuatu yang lain. Oh, Xiao Yan, si jenius kecil, apa lagi yang harus kamu diskusikan dengan guru? Guru Ruolin mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan saat dia menjawab dengan nada menggoda. Julukan canggung menyebabkan Xiao Yan tersenyum malu saat dia menggelengkan kepalanya dan menyelidiki. Saya berpikir jika saya mungkin tidak mengikuti Anda semua ke Akademi Jianan karena saya masih memiliki hal penting yang harus saya lakukan. Guru Ruolin, apakah mungkin bagi saya untuk meminta cuti? Permintaan cuti. Sedikit tercengang, Guru Ruolin menyatukan alisnya sebelum menjawab dengan lembut, menurut aturan, selain beberapa hari yang ditentukan, siswa baru tidak memiliki cuti selama tahun ajaran. Tapi aku punya masalah yang sangat penting. Xiao Yan mengangkat bahunya dan menambahkan dengan suara serius, sangat penting, sampai-sampai aku tidak punya pilihan selain pergi. Tepat di sampingnya, wajah lembut Sun Er berubah warna menjadi lebih gelap mendengar kata-kata Xiao Yan, tangannya mulai memainkan rambutnya. Dia awalnya berpikir bahwa perjalanannya ke Akademi Jianan akan penuh semangat tetapi sekarang antusiasmenya tiba-tiba berkurang. Meminta cuti. Demikian juga, Xiao Yu terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan, tidak mampu memahami situasi. Saat Guru Ruolin menatap wajah serius Xiao Yan, alisnya menyatu. Beberapa saat kemudian dia akhirnya dengan lembut mengangguk dan dengan lembut berkata, baiklah kalau begitu. Berapa lama istirahat yang Anda butuhkan? Jika tidak terlalu lama saya mungkin bisa membantu Anda dengan otoritas yang saya miliki. Petik 2. Xiao Yan menatap mata lembut Ruolin dan tiba-tiba merasakan wajahnya memerah. Setelah hening sejenak, dia dengan canggung menjawab, mungkin, sekitar 1 tahun. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh tenda tiba-tiba sunyi. Satu persatu, tatapan heran dengan cepat berbalik ke arah pemuda yang tersenyum canggung. Sekitar 1 tahun. Pada saat ini, setiap orang berpikir bahwa ada masalah dengan pendengaran mereka. Meskipun mereka telah melihat permintaan cuti sebelumnya, meminta cuti 1 tahun setelah mendaftar, ini adalah pertama kalinya ini terjadi sejak berdirinya Akademi Jianan. Orang ini dari klanmu, terlalu sombong kan?
1 tahun. Apakah dia sengaja tidak ingin pergi ke Akademi Jianan? Sueni menatap Xiao Yan, tercengang, saat dia dengan cepat melontarkan pertanyaan pada Xiao Yu dengan suara terkejut. Xiao Yu tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, dia juga tidak mengerti dari mana Xiao Yan berasal. Petik 2 titik titik. Apakah kamu bercanda? Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang karena dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Xiao Yan. Meminta cuti selama 1 tahun. Ini hampir sepertiga dari total waktu yang dihabiskan di akademi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya serius mendiskusikan masalah ini dengan guru. Dengan alis hitamnya terjalin erat, Guru Ruolin menatap wajah Xiao Yan. Meskipun ada ekspresi ketidakberdayaan di sana, dia tidak dapat menemukan sedikit pun bahwa dia sedang bercanda. Guru Ruolin menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut berkata, cuti ini terlalu lama, saya tidak memiliki wewenang untuk menyetujuinya. Anda harus melupakannya, menilai dari potensi Anda pasti akan mendapatkan jenis pelatihan terbaik dari akademi. Mengapa Anda membuang waktu Anda dengan mengambil cuti saja? Petik 2. Mendengar nasihat Guru Ruolin, Xiao Yan tertawa pahit. Ini sudah merupakan perkiraan yang paling konservatif. Tangan kosong Guru Ruolin memijat dahinya yang cerah dan bersih, seperti yang dia duga, bajingan kecil ini telah membuatnya sakit kepala yang begitu sulit menimbulkan masalah bahkan sebelum resmi menjadi muridnya. Sepertinya dia memiliki potensi untuk menjadi menyebalkan di asteris-asteris siswa. Istirahatnya terlalu lama, sekali lagi menggelengkan kepalanya. Ruolin menghela nafas, kata-katanya sudah mengandung implikasi bahwa dia akan menolaknya. Jika saya tidak dapat mengambil cuti 1 tahun, saya pikir saya harus mundur. Jika saya memiliki kesempatan tahun depan, saya akan sekali lagi berpartisipasi dalam pendaftaran Akademi Jianan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan dengan suara lembut. Menarik. Mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan, gangguan dimulai di tenda. Di satu sisi, Xiao Yu menghentakkan kakinya khawatir. Melihat bahwa Xiao Yan menggunakan penarikan sebagai ancaman, akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresi lembut Guru Ruolin. Dia benci berpisah dengan siswa berbakat yang baru saja dia rekrut. Setelah menatap tajam pada anak muda yang keras kepala itu, sesaat kemudian, suaranya yang lembut berkata, Xiao Yan, tidak bisakah kamu membuat ini sulit untuk guru? Cuti yang kamu minta terlalu lama. Dicampur dengan jejak permohonan, kombinasi suara lembut Guru Ruolin bersama dengan wajahnya yang manis menarik hati sanubari pria, kebanyakan pria praktis tidak dapat menolaknya. Banyak siswa laki-laki di dalam tenda sudah tanpa sadar menganggukkan kepala mereka setelah mendengar kata-katanya. Hanya ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka memerah karena malu. Di bawah serangan kecantikan halus ini, jantung Xiao Yan juga berdetak kencang, namun pengendalian dirinya jauh lebih kuat daripada orang normal. Perlahan-lahan menghela nafas, di bawah tatapan semua orang, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Guru Ruolin, aku butuh cuti 1 tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Guru Ruolin menatap anak muda yang menjawab dengan resolusi ekstrim, sekali lagi merasakan sakit kepala. Tangannya yang kosong dengan ringan memijat dahinya yang cerah dan bersih lagi. Sesaat kemudian, akhirnya sedikit marah dengan kekeras kepalaan Xiao Yan, dia tiba-tiba duduk dan sambil menggertakkan giginya. Dia dengan cepat berjalan ke depan sampai dia berhenti di depan Xiao Yan, dengan marah berkata ke wajahnya, kamu bajingan kecil, tidak bisakah kamu memperhitungkan perasaanku? Apa gunanya meminta cuti yang begitu lama bagimu? Menonton Guru Ruolin, yang tiba-tiba dibuat marah oleh Xiao Yan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, setelah itu mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bajingan ini bahkan bisa membuat orang mati menjadi hidup, bertemu dengannya benar-benar kesialan guru. Xiao Yu mengingat saat-saat dia dimarahi oleh Xiao Yan sampai dia menghentakkan kakinya dengan marah, sebagai sesama korban dia berempati dengan perasaan Guru Ruolin. Saat Xiao Yan menatap Guru Ruolin yang berada tepat di depannya, wajahnya yang cantik terpelintir karena marah, dia hanya bisa tertawa canggung. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan yang memicu kemarahan untuk dapat menyebabkan guru yang lembut hati kehilangan dirinya sejauh ini. Namun, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cuti hari ini. Menghirup dalam-dalam aroma bunga dari tubuh Guru Ruolin sambil dengan tenang melirik sosok indah dan banyak pihak lain, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan tatapan tak tergoyahkan, dia berkata, Guru,
saya memiliki kesulitan sendiri. Tolong setujui permintaan saya, kalau tidak, saya hanya bisa mundur dari pendaftaran. Kamu berani. Ruolin telah melalui kesulitan besar untuk menemukan apa yang dapat dinilai sebagai siswa tingkat iblis. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Mata almondnya langsung melebar saat dia berteriak. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Saat Ruolin melihat ke arah penampilan Xiao Yan yang tidak peduli, dia menyadari bahwa dia agak kehilangan kendali dirinya, wajahnya yang menawan sedikit memerah saat dia mundur selangkah. Keheningan yang lama kemudian, matanya yang indah sedikit miring ketika dia berkata dengan suara membosankan, apakah Anda benar-benar berencana untuk meminta cuti 1 tahun terlepas dari apapun? Di Xiao Yan melihat bagaimana guru Ruolin tiba-tiba bersikap tenang, hatinya sedikit menegang, menatap kembali ke matanya yang indah, dia menemukan jejak bahaya di dalamnya. Pemandangan guru Ruolin ini menyebabkan Xiao Yu dan orang lain yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun memiliki firasat. Guru Ruolin pada saat ini tidak diragukan lagi dalam mode berbahaya. Meskipun Xiao Yan sudah merasakan tanda-tanda bahaya, saat ini, bahkan jika dia dihadapkan dengan gunung belati dan lautan api, dia hanya bisa menahan diri. Menelan seteguk air liur, dia segera memberikan senyum kering dan menganggukkan kepalanya. Pada anggukan Xiao Yan, guru Ruolin perlahan menghela nafas. Dengan berat menganggukkan kepalanya, jari-jari kurus guru Ruolin menyisir rambut hitamnya yang halus saat dia dengan dingin berkata, baiklah kalau begitu, meminta cuti bukanlah hal yang mustahil. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak sedikit pun bersemangat, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Saat guru Ruolin menatap ketenangan dan mengumpulkan Xiao Yan, alisnya terangkat dengan takjub. Terbukti, kontrol diri Xiao Yan jauh melebihi harapannya. Dengan lesu melirik Xiao Yan, guru Ruolin tiba-tiba mengiriminya senyum lembut, tetapi suaranya yang lembut dan lembut menyebabkan semua orang memandang Xiao Yan dengan kasihan. Jika kamu bisa bertahan 20 ronde dengan guru, masalah yang akan muncul dengan tahun cutimu akan diselesaikan oleh guru. Mendengar kata-kata dari guru Ruolin ini, Sueni dan siswa perempuan lainnya menghela nafas atas nama Xiao Yan. Tak lama setelah itu, mereka melihat ke arah Xiao Yu yang berusaha keras untuk memaksakan senyum dengan simpati dan menghibur, "Yu jangan terlalu sedih." Bajingan sombong ini. Xiao Yu menggertakkan giginya saat dia dengan keras menginjak tanah. Namun di dalam matanya, jejak kekhawatiran bisa terlihat. Apa sekarang? Apakah Anda masih ingin meminta cuti? Guru Ruolin dengan lembut berkata sambil tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Bibir Xiao Yan terbelah saat dia menggaruk kepalanya. Di matanya yang hitam pekat, jejak ejekan hampir bisa terlihat. Tampak bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya dengan tegas menganggukkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. Tentu saja, mendengar kata-kata ini, senyum guru Ruolin menjadi lebih indah dan menyayat jiwa sementara, juga lebih berbahaya. Bab 103, Pertarungan pertama dengan Dadoshi. Mendengarkan Xiao Yan setuju dengan kondisi guru Ruolin, semua orang melemparkan tatapan hormat. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, kesenjangan besar antara dia dan guru Ruolin sangat sulit untuk diatasi. Perbedaan antara Douzhe dan Dadoshi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat melalui bakat. Seseorang, Xiao Yu juga tercengang dengan respon Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tanpa daya. Sepertinya orang ini tidak akan berbalik sampai dia menabrak dinding. Tempat ini agak kecil. Ayo pergi keluar. Tersenyum pada Xiao Yan, guru Ruolin membawa mereka keluar dari tenda. Dalam sekejap mata, sosoknya yang besar dan indah melepaskan kecantikan yang dewasa dan menarik. Xiao Yan menggosok hidungnya, mengangguk dan mengikuti. Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang di tenda juga bergegas keluar. Matahari sudah terbenam. Lampu merah pucat terakhirnya menutupi alun-alun dengan lapisan karpet merah. Bebatuan dan tanah juga mulai mendingin setelah dipanggang di bawah sinar matahari sepanjang hari. Berdiri di tengah alun-alun, orang kadang-kadang bisa melihat sekilas kerumunan yang jauh lebih kecil di luar. Angin segar dan sejuk bertiup di tengah alun-alun, memberikan kenyamanan bagi Xiao Yu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tenda. Di bawah tatapan banyak orang, Xiao Yan berjalan ke tengah lapangan dan berdiri dengan senyum di seberang guru Ruolin. Dengan suara kering dia berkata, "Saya berharap guru akan berbelas kasih." Mendengar ini, sudut mulut guru Ruolin melengkung menjadi senyum lembut. Dia perlahan mengangkat tangan putihnya yang kosong.
Cincin penyimpanan hijau di jarinya menyala dan cambuk biru panjang muncul. Seluruh panjang cambuk panjang berwarna biru tua. Di atasnya ada sejumlah besar energi yang berosilasi. Di cengkeraman cambuk panjang, ada mulut ular yang dipahat dengan hati-hati dengan batu ajaib yang tertanam dalam sebesar kepalan tangan bayi. Sepanjang cambuk panjang ada tulisan simbol Douki yang memancarkan cahaya redup. Hanya dengan melihat cetakan cambuk panjang, siapapun akan tahu bahwa benda di tangan Guru Ruolin adalah senjata inti ajaib yang telah dibuat dengan cermat. Mengamati aura lembut senjata, jelas bahwa atribut senjata itu mirip dengan Guru Ruolin. Dengan menggunakan senjata ini untuk bertarung, kekuatan yang terakhir akan ditingkatkan setidaknya 1 atau 2 level. SL, inti ajaib adalah inti dari binatang ajaib. Dihadapkan dengan senyum kering Xiaoyan, Guru Ruolin langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan, tidak ada kemungkinan Anda akan mendapatkan cuti 1 tahun dari saya. Melihat wanita cantik dengan cambuk panjang dan berdiri cantik di depannya, Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Hei, pilih saja senjata yang akan digunakan. Melambaikan tangannya, Guru Ruolin menarik pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya dengan ringan menjentikkan, mengubah pedang menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang menuju Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak saat dia menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, membiarkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam itu sekitar setengah meter dari Xiaoyan, tiba-tiba berhenti dan jatuh, memasukkan dirinya ke dalam celah batu hitam. Mengangkat bahunya, Xiaoyan mengeluarkan pedang logam itu dan menebasnya tanpa perintah. Dia belum pernah mempelajari teknik pedang Dou, jadi dia cukup asing dengan pedang. Ketenangan Xiaoyan menyebabkan Guru Ruolin mengangkat alisnya yang gelap. Matanya yang indah penuh dengan pujian. Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang begitu muda dan menambahkan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan akan menjadi sangat-sangat kuat. Bisakah kita mulai? Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiaoyan. Energi air di dalamnya segera meninggalkan tetesan air di lantai batu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan perlahan menganggukkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah pertempuran pertama dengan Dadoushi. Meskipun dia memiliki bantuan rahasia Yao Lao, secara langsung menghadapi orang kuat seperti itu memberi Xiaoyan sedikit tekanan. Menonton panggung di mana pertarungan akan berlangsung, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan tangannya dalam kecemasan. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Sungguh orang yang lancang. Berani bertarung dengan Guru Ruolin, Dadoushi bintang 5 dengan mengandalkan bakat kecilnya, sungguh orang yang sombong. Melihat sikap khawatir Xiaoyu, Luobu, yang awalnya menahan diri setelah menyaksikan bakat Xiaoyan, diliputi oleh kecemburuan dan sekali lagi mengejeknya. Apa katamu? Mendengar kata-kata itu, Xiaoyu yang sebelumnya khawatir segera meluruskan alisnya, dengan marah berbalik dan menuntut. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kemarahan yang ditunjukkan Xiaoyu tidak banyak berpengaruh selain meningkatkan kecemburuan Luobu. Apa hak Anda untuk mengkritiknya? Apakah Anda berani bertarung dengan Dadoushi? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menunjukkan senyum munafik Anda itu. Tetapi ketika Anda bertemu sesuatu yang merepotkan, Anda adalah orang pertama yang bersembunyi. Saya merasa paling jijik dengan pria bermuka dua seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyukaimu. Wajah Xiaoyu benar-benar dingin saat dia berbicara dengan dingin. Kata-katanya yang tanpa ampun dan menghina menyebabkan orang-orang di sekitar mereka tercengang. Setelah mengenalnya begitu lama, mereka belum pernah melihatnya berbicara dengan cara seperti itu. Wajah Luobu berganti-ganti antara hitam dan putih sejenak sebelum dia mengalihkan matanya yang berkedut dan menatap pemuda di medan perang. Kebencian beracun yang dikaburkan melintas di matanya. Sarkasme dan suara dingin di luar medan perang tidak mempengaruhi suasana intens di dalam. Xiaoyan menatap Guru Ruolin dengan saksama, tubuhnya berulang kali sedikit bergidik. Dia tahu bahwa serangan oleh Dadoushi akan jauh melebihi kecepatan, kekuatan, dan pengalaman yang dimiliki lawannya yang biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa memusatkan semua perhatiannya dan menatap setiap menit gerakan pihak lain dan mencoba untuk memprediksi serangan berikutnya. Sekilas melirik kesiapan yang ditunjukkan Xiaoyan, Guru Ruolin tersenyum singkat dan melambaikan tangannya. Seperti ular yang meninggalkan lubangnya,
Cambuk panjang itu meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menyerang langsung ke Xiao Yan. Saat cambuk panjang melewati udara, kelembaban ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang telah melintasi jarak lebih dari 10 meter, mata Xiao Yan menyipit dan dia perlahan menghela nafas. Tepat ketika hendak mengenai kepala, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang bersama dengan angin bertiup, datang memukul di sepanjang sisi pakaian Xiao Yan dan akhirnya mendarat berat di tanah batu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan guru Ruolin, wajah Xiao Yan tampak mengesankan saat dia melangkah dengan berat dari tanah. Dia menekan tubuhnya, lalu menembak ke arah guru Ruolin seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. 10 meter pendek adalah jarak yang bisa ditempuh dalam sekejap mata. Namun, saat Xiao Yan hendak memasuki jarak serangnya, sebuah kekuatan besar datang menyerang dari punggungnya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangan berwarna biru meluncur dekat ke bagian belakang kepalanya sebelum melanjutkan secara horizontal. Dengan tubuhnya telungkup di tanah, Xiao Yan memukulkan tangannya dengan keras ke tanah. Kekuatan tak berbentuk kuning yang kuat menghantam tanah. Segera, counterforce mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Di udara, Xiao Yan dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang logam di tangannya meminjam momentum dari rotasinya dan, setelah dilempar, menembak ke arah guru Ruolin. Pedang logam mengoyak udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan yang tajam seperti pencahayaan. Menatap acuh tak acuh pada pedang logam yang menembus angin, guru Ruolin dengan ringan menjentikkan tangannya. Cambuk biru panjang yang dia pegang kembali ke arahnya dan secara mistis menjerat dirinya sendiri di udara untuk membentuk dinding biru. Ding! Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara benturan yang jelas segera dilepaskan. Kejutan besar dari kontak itu mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Menonton pedang yang telah pecah menjadi lebih dari 10 bagian, guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah dan basah dan hendak meluncurkan serangannya ketika wajahnya berubah. 10 ditambah pecahan, di udara, tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju tempat Xiao Yan berada. Potongan logam kecil menembus udara dan menyapu ke arah Xiao Yan. Angin pecah yang tajam jauh lebih kuat daripada pedang logam yang diayunkan dan dilempar sebelumnya. Setelah 10 potongan logam ditambah terbang setengah perjalanan, kekuatan mendorong ganas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Pada serangan Xiao Yan, bahkan tanah di tanah tersebar di udara. Siu siu siu. Kekuatan dorong yang ganas dengan mudah mengatasi energi dari potongan-potongan logam kecil. Setelah itu, 10 potongan logam plus ini tiba-tiba berubah arah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif, mereka menuju guru Ruolin seperti sambaran petir. Bocah kecil ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Melihat bagaimana Xiao Yan dapat menggunakan kekuatan seorang Douze saja untuk menarik dan mengusir benda-benda di luar angkasa, suatu tindakan yang membutuhkan kekuatan seorang Dadoushi, guru Ruolin memberikan pujian yang mengejutkan. Tangannya yang kosong dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya. Douki dalam dirinya mengikuti jalur Qi tetap dan mulai berputar dengan cepat. Cermin air yang melemah. Mengikuti suara guru Ruolin, sepotong besar Douki biru pucat keluar dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bundar di depannya. Weakening Water Mirror adalah skill Dou defensif yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih Water Type Douki. Itu bukan keterampilan tingkat yang sangat tinggi, hanya huang tinggi. Namun itu sangat praktis. Di benua Douki, banyak orang kuat yang berpengalaman dalam jenis air Douki dapat menggunakan Douki mereka yang kuat untuk membuat cermin air aneh yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter, memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. Puff, puff. 10 ditambah potongan logam yang menembus angin membuat kontak dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun, setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing bagian dihilangkan oleh semburan air. Sial, setelah kehilangan kekuatan di belakangnya, potongan-potongan logam dengan lemah jatuh ke lantai batu dengan dentang putus asa saat mereka meninggalkan cermin air. Bab 104, menolak dengan kuat keterampilan Suan Dou Tengah, Piton Air. Setelah menyaksikan pertukaran kilat yang cepat di medan perang, penonton di sekitarnya menatap Xiao Yan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, di hadapan Dadoushi yang kuat, akan berani mengambil inisiatif dan meluncurkan serangannya sendiri. Meskipun serangan itu tidak menghasilkan banyak efek,
Xiao Yan tidak terlalu berkecil hati karenanya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengandalkan kombinasi brilian, Vacuum Hand, dan Fire Palm, dia akan dikalahkan oleh serangan hantu seperti cambuk panjang. Karena Xiao Yan tidak memiliki titik pengungkit di udara, tubuhnya mulai turun dengan cepat. Namun, ketika tubuhnya sekitar 2 atau 3 meter dari tanah, cambuk biru panjang yang terletak di tanah tiba-tiba berdiri seperti ular berbisa dan berputar ke arah Xiao Yan. Meringkuk telapak tangannya, Xiao Yan membidik tanah dan mengisap, membiarkan tubuhnya yang turun tiba-tiba mendarat di tanah. Sekali lagi, Xiao Yan meminjam kekuatan, Vacuum Palm, untuk melarikan diri tanpa cedera. Sama seperti kaki Xiao Yan menyentuh tanah, dia dengan paksa melangkah keluar dan sekali lagi bergegas ke depan. Akhirnya, dia bisa mencapai jangkauan serangan di mana dia berada dalam kondisi terbaiknya. Xiao Yan tidak pandai menggunakan senjata apapun, lebih suka menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dalam kasus serangan jarak dekat, kepalan tangan, kepala, siku, kaki, setiap bagian tubuh bisa diubah menjadi senjata mematikan. Selama dia memiliki kecepatan yang cukup, dia bisa melepaskan badai seperti serangan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Saat dia mendekati Guru Ruolin, wajah Xiao Yan menjadi tanpa ekspresi. Tinju, siku, dan kakinya dengan cepat dan ganas menyerang tetapi setiap kali, serangannya dengan mudah dibelokkan. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Tendangan pemecah batu. Serangan siku berat. Akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan cepat setelah banyak usaha, Xiao Yan menampilkan hampir semua teknik Dou yang telah dia pelajari. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari serangan ini. Menurut persepsi Xiao Yan, Guru Ruolin di depannya sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan krim seperti film. Setiap kali dia mendaratkan serangan ke tubuhnya, bagian tubuhnya anehnya akan meluncur ke samping, usahanya tampaknya sia-sia. Selama serangan lain, tatapan Xiao Yan kebetulan bertepatan dengan mata Guru Ruolin. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit saat dia menemukan tatapan mengejek di sepasang mata itu. Meningkatkan kewaspadaannya, kaki Xiao Yan hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan lengket di kakinya, menempelkannya ke tanah dan mencegahnya bergerak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan mata Xiao Yan menyipit. Mengangkat matanya, dia melihat sekilas wajah setengah tersenyum Guru Ruolin. Dengan tubuhnya yang tidak bisa bergerak, dia malah mengencangkan tinjunya. Menggunakan semua douki yang tersisa di dalam dirinya, dia membidik Guru Ruolin dan melemparkan pukulan berat. Ledakan oktan. Mengikuti teriakan ledakan di hati Xiao Yan, pembuluh darah di tinjunya melonjak. Sebuah douki kuning pucat meliputi tinjunya. Akhirnya, tinju itu membawa angin kencang yang menghancurkan saat menghantam Guru Ruolin dengan mematikan. Penguatan tiba-tiba serangan Xiao Yan menyebabkan kejutan melintas di mata Guru Ruolin. Dia memutar tangannya, menghasilkan siklon energi air kompak di telapak tangannya sebelum melakukan kontak dengan tinju Xiao Yan. Bang! Suara seperti guntur meledak di alun-alun yang kosong, menyebabkan para penonton berulang kali saling melirik. Tinju dan telapak tangan bersentuhan untuk sesaat sebelum Guru Ruolin mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh senyum saat dia berkata, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan cuti. Hanya setelah tubuhnya terguncang keras beberapa kali, wajah putih Xiao Yan berhasil menghilangkan keterkejutan dari pertukaran itu. Dia menundukkan kepalanya dan melirik kakinya, hanya untuk menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melangkah ke dalam perangkap air yang dibuat oleh cambuk biru panjang. Tidak heran dia tidak membalas ketika aku menyerang. Dia mencoba memikatku untuk masuk ke dalam jebakan yang telah dia buat, memikirkan kembali adegan sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti motif Guru Ruolin. Dia mencoba memikirkan metode untuk melawan kilat seperti menghindari kecepatan yang sangat dibanggakannya. Wanita ini tidak ringan. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya dan berusaha mengangkat kakinya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bagaimana dia bisa lolos dari jebakan yang dibuat dengan cermat oleh Dadoushi? Haha, Xiao Yan. Semuanya akan berakhir. Ini ronde terakhir. Dengan senyum pada ekspresi tidak teratur Xiao Yan, Guru Ruolin tertawa. Dia mengulurkan tangan putih dan memaksa cambuk panjang biru melingkari lengannya. Telapak tangan Guru Ruolin memegang erat mulut ular besar itu di gagang cambuk. Kemudian dia mengangkat bibirnya dan tiba-tiba memuntahkan douki biru tua yang kuat dan ganas ke dalam cambuk panjang. Energi berwarna biru yang sangat besar terus bergejolak di langit, seperti air mancur.
Setelah sedetik, energi yang berputar telah diaglomerasi menjadi ular air raksasa sepanjang sekitar 3 hingga 4 meter. Ular air menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Tetesan besar air menetes dari tubuhnya, membasahi seluruh ladang. Setelah mengaum, ular air, di bawah kendali Guru Ruolin, menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat menerkam Xiao Yan yang tidak bergerak dengan cara yang luar biasa. Mengamati ular air raksasa yang berputar di udara, semua orang yang menonton mengeluarkan teriakan terkejut. Keterampilan Suando Tengah, Piton Air. Ya Tuhan, Guru Ruolin bahkan menggunakan teknik ini. Sepertinya Xiao Yan sedang kesakitan. Sueni berseru kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Dia segera melemparkan tatapan simpatik pada Xiao Yan yang tidak bergerak. Guru sedang mencoba menunjukkan kepada orang ini siapa bosnya. Dengan karakternya yang sulit diatur, bahkan Guru Ruolin akan mengalami kesulitan mendisiplinkannya di masa depan, kecuali tentu saja, dia diberi ketakutan yang baik. Xiao Yu menghela nafas tanpa daya. Sekilas, dia bisa melihat niat Guru Ruolin. Meskipun Guru Ruolin telah menggunakan teknik Suan Tengah, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Guru Ruolin tidak akan benar-benar menyakiti Xiao Yan. Jika tidak, dengan kekuatannya, teknik Water Python miliknya tidak akan memiliki kekuatan yang kecil. Kembali di akademi, Xiao Yu beruntung telah menyaksikan Guru Ruolin menggunakan Python air dengan kekuatan penuhnya. Ular air yang dihasilkan oleh Douki panjangnya 7 atau 8 meter, jauh melebihi versi yang lebih kecil ini. Melihat dengan dingin saat Xiao Yan jatuh ke dalam masalah besar, sudut mulut Luobu terangkat membentuk seringai dingin yang menyombongkan diri. Dalam hatinya, dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan untuk menemui ajalnya di bawah serangan Guru Ruolin. Di medan perang, ular air raksasa menukik ke Xiao Yan. Tekanan angin yang sangat besar dengan kuat menekan pakaian Xiao Yan ke tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari atasnya menyebabkan Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Kekuatan seorang Dadoshi memang menakutkan. Ruolin saat ini bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya sementara dia sudah kelelahan. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiao Yan menghadapi ular air raksasa yang tampak agak menyeramkan di bawah cahaya matahari terbenam. Dia menutup matanya dan dia tertawa getir ketika dia berbisik, "Oh, Yao Lao, lakukanlah. Ada Doshi bukanlah seseorang yang bisa aku lawan dengan kekuatanku saat ini." Haha, anak laki-laki. Anda akhirnya memahami kekuatan Anda saat ini. Di mata orang kuat sejati, kamu sebenarnya bukan apa-apa. Anda hanya mengambil satu langkah di jalan untuk menjadi kuat. Suara lembut dan tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Memang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Tatapannya yang menyipit melewati ular air. Transparan dan menatap kecantikan lembut yang tersenyum yang berdiri di kejauhan. Tapi aku percaya bahwa aku akan jauh lebih kuat darinya di masa depan. Ledakan. Ular raksasa itu akhirnya tepat berada di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, dengan ganas meledak ke tubuh Xiao Yan. Tanah bergetar dan air menyembur tinggi ke langit. Menonton lokasi di mana tirai air hampir menyembunyikan segalanya dari pandangan, Guru Ruolin tersenyum. Mempertimbangkan kekuatan yang dia gunakan, serangan ini seharusnya cukup untuk menjatuhkan Xiao Yan. Tolong bawa dia keluar. Berendam dalam air terlalu lama tidak baik untuk, Guru Ruolin memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang dan menatap saksama ke lapangan yang dipenuhi air dengan sepasang matanya yang cantik. Kabut samar menembus ke seluruh alun-alun kecil. Langkah kaki ringan bisa terdengar dari dalam kabut saat sosok pria muda yang tinggi perlahan berjalan keluar. Akhirnya, dia berhenti di tengah alun-alun dan mengamati wajah heran Guru Ruolin. Pemuda itu mengusap kepalanya dan tertawa, "Guru Ruolin, maafkan aku. Sepertinya kamu tidak bisa lari dari cuti 1 tahun ini." Melihat wajah tersenyum dari pemuda yang berdiri di bawah kabut, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Menatap Xiao Yan yang pakaiannya tidak basah sedikit pun meski berdiri di bawah tirai air, keterkejutan di wajah Guru Ruolin perlahan surut. Setelah mengamati pemuda yang tersenyum itu sekali lagi, dia dengan lembut berkata, "Anak laki-laki tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya aku meremehkanmu." Petik 2. Haha, aku hanya beruntung. Seandainya Guru Ruolin menggunakan kekuatan penuhnya, saya tidak akan bisa bertahan selama 3 ronde. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya.
Jika saya harus menggunakan kekuatan penuh saya untuk melawan siswa baru yang merupakan bintang 4 Douse, bagaimana saya akan terus bertahan di akademi? Mendengar kata-katanya, Guru Ruolin menatap Xiao Yan dengan tatapan menghina dan berkata dengan suara tidak senang. Karena kamu telah memenuhi syaratku, aku akan memberimu cuti 1 tahun ini. Guru Ruolin dengan ringan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya. Jelas bahwa bahkan setelah Xiao Yan memenuhi kondisinya, dia masih tidak mau menyetujui cuti 1 tahun. Haha, terima kasih atas bantuan Anda, Guru Ruolin. Mendengar persetujuannya, Xiao Yan, dalam hatinya menghela napas lega. Di wajahnya, ada secercah kebahagiaan. Orang lain dengan cemas ingin menghabiskan lebih banyak waktu di akademi, tetapi kamu, anak aneh, ingin istirahat begitu lama. Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang sakit kepala. Setelah kembali ke akademi, saya akan sibuk menyelesaikan masalah cuti Anda untuk sementara waktu. Guru Ruolin tersenyum pahit saat dia melihat cara Xiao Yan yang bersemangat. Xiao Yan tersenyum malu tapi dia tetap diam. Mengenai hal-hal seperti itu, dia tidak ingin mengatakan lebih dari apa yang diperlukan. Baiklah, mari kita akhiri rekrutmen hari ini. Selama 7 hari ke depan, kami akan terus berada di kota merekrut siswa baru. Melihat Xiao Yan tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri, Guru Ruolin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengembalikan cambuk panjangnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Pada saat itu, beban di dadanya benar-benar terangkat. Sekarang setelah sebagian besar masalah di kota Wutang diselesaikan, dia hanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari persiapan lagi sebelum dia dapat dengan tenang pergi bersama Yao Lao untuk berlatih. Guru, selama waktu yang Anda habiskan di kota Wutang, mengapa Anda tidak datang ke klan Xiao untuk tinggal? Mengamati Guru Ruolin yang hendak berbalik untuk pergi, Xiao Yu bergegas maju dan menarik tangannya sambil berkata sambil tersenyum. Pergi ke klan Xiao. Sedikit tercengang, Guru Ruolin menekan alisnya dan bertanya dengan ragu, Akademi Jianan sudah memiliki area penerimaan khusus di kota Wutang. Dan pergi ke rumah klan Xiao, bukankah itu merepotkan? Haha, itu bukan masalah. Merupakan kehormatan bagi klan kami untuk dapat mengundang seorang guru dari Akademi Jianan. Saya pikir semua orang di klan Xiao akan lebih dari senang untuk memiliki Guru Ruolin sebagai tamu. Xiao Yan berkata sambil perlahan melangkah maju. Menjadi akademi terkenal di benua Doqi, pengaruh Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangat besar. Jika seseorang membandingkan kekuatan dan kemampuan, bahkan rumah lelang primer jauh dari mereka. Sebagai kekuatan yang sangat kuat, Akademi Jianan mengadopsi sikap merendahkan pasukan lokal kecil di kota Wutan. Karena sikap ini, pihak perekrutan selama bertahun-tahun memiliki sedikit interaksi dengan kekuatan yang berbeda di kota Wutan, apalagi menerima undangan untuk tinggal di rumah klan. Dalam keadaan seperti itu, berbagai kekuatan di kota juga tahu batas mereka. Mereka memahami kesenjangan di antara mereka. Bisakah yang lemah mengharapkan yang kuat untuk bersikap sopan terhadap mereka? Dengan pola pikir seperti itu, tidak satu pun dari berbagai kekuatan di kota Wutan yang cukup gila hingga niat baik mereka dilecehkan. Oleh karena itu, ketika datang ke pesta perekrutan dari Akademi Jianan, mereka menjaga sikap hormat dari jauh. Mereka tidak berani menyinggung juga tidak menebalkan kulit mereka dan mencoba menjalin hubungan agar mereka tidak menjadi bahan ejekan. Setelah tinggal di kota Wutang selama lebih dari 10 tahun, Xiao Yan secara alami memahami kekuatan menyendiri seperti apa pesta perekrutan Akademi Jianan itu. Jika dia bisa membiarkan Guru Ruolin tinggal di rumah klan Xiao, itu akan sekali lagi secara signifikan meningkatkan pengaruh klan Xiao di kota Wutan sejauh itu mungkin tidak lebih lemah dari rumah lelang primer. Dengan status khusus Guru Ruolin, selama dia mengungkapkan kesan yang baik dari kekuatan apapun, terlepas dari seberapa kecil mereka, pesta itu akan mengalami arus pengunjung yang tak ada habisnya pada hari berikutnya. Menempatkannya dengan cara ini mungkin berlebihan, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, Guru Ruolin memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang bisa masuk Akademi Jianan. Bagi mereka yang ingin mengirim anak-anak mereka ke akademi, mereka tidak akan menyerah sedikit pun kesempatan untuk melakukannya. Jadi, selama Guru Ruolin menerima undangan Xiao Yu dan tinggal di rumah klan Xiao, setiap kekuatan di kota Wutan akan mengungkapkan lebih banyak niat baik terhadap klan Xiao karena alasan ini. Setelah meraup keuntungan besar dari penjualan obat penyembuh beberapa waktu lalu,
meminta Guru Ruolin menunjukkan kebaikannya kepada klan Xiao akan dengan indah menyimpulkan setiap masalah yang disebabkan selama ekspansi cepat klan Xiao baru-baru ini. Hanya dengan tinggal sementara selama beberapa hari akan memberi klan Xiao memiliki banyak keuntungan. Tidak heran mengapa Xiao Yan akan merekomendasikannya. Mendengarkan undangan Xiao Yu, Guru Ruolin mengatupkan mulut kecilnya yang merah dan basah. Dengan pengalamannya, dia secara alami akan memahami pengaruh seperti apa yang dimiliki statusnya di dalam kota Wutan. Berdasarkan akal sehat, para guru rekrutmen pada tahun-tahun sebelumnya biasanya akan mengabaikan ajakan dari pasukan di kota ini. Namun, sekarang Xiao Yan secara pribadi telah memberikan undangan, Guru Ruolin merasa sulit untuk menolaknya. Dihadapkan dengan orang yang dikenal sebagai siswa dengan potensi paling mengerikan dalam 100 tahun terakhir Akademi Jianan, dia tidak akan sembarangan mengabaikan kata-katanya. Kalau tidak, jika lelaki kecil ini memutuskan untuk marah dan melarikan diri, dia akan kesulitan menemukan siswa lain yang sehebat dia. Guru Ruolin menyatukan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Saya akan berada dalam perawatan klan Xiao selama beberapa hari ke depan." Petik 2. Melihat Guru Ruolin menganggukkan kepalanya dan setuju, Xiao Yu segera mengangkat wajahnya yang tersenyum dan memeluk pinggangnya yang lembut dan lembut. "Luo Bu, kamu harus kembali dengan Gela dan yang lainnya ke area resepsionis. Besok, kami akan melanjutkan di sini. Perhatikan, jangan menimbulkan masalah." Menepuk kepala Xiao Yu dengan penuh kasih sayang, Guru Ruolin memiringkan kepalanya ke arah Luo Bu dan memerintahkan. Dengan wajah yang kering, Luo Bu menganggukkan kepalanya, menatap ke belakang sekelompok gadis yang sedang tertawa terbahak-bahak dan bercanda berkelahi satu sama lain saat mereka perlahan-lahan menjauh. Luo Bu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa undangan dari Xiao Yu, tidak satupun dari mereka memiliki wajah untuk diikuti dengan paksa. Dengan demikian, kelompok siswa laki-laki hanya bisa berkemas tanpa ditemani wanita cantik apapun sebelum dengan lemah berjalan menuju bagian luar alun-alun. Bab 105, sebelum pergi. Setelah mendengar berita bahwa instruktur yang bertanggung jawab atas perekrutan siswa Akademi Jianan telah tiba, Xiao Zhan dan tiga tetua, yang sedang berdiskusi di ruang pertemuan, semuanya tercengang. Sesaat kemudian, mereka berdiri dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah saling bertukar pandang, mereka segera bergegas keluar dari aula menuju pintu depan klan dan mengundang sekelompok gadis cantik ke dalam klan. Di bawah pengenalan Xiao Yan, kedua pihak mulai mengenal satu sama lain. Begitu Xiao Zhan mengetahui bahwa instruktur Ruolin dan kelompoknya berniat untuk menginap, dia setuju tanpa ragu-ragu dan segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan kamar kosong di halaman belakang. Langkahnya yang tegas meninggalkan kesan yang baik pada instruktur Ruolin dan murid-muridnya. Dengan tambahan sekelompok siswa cantik dan berbakat dari Akademi Jianan, suasana klan menjadi jauh lebih hidup. Banyak anggota klan laki-laki muda berkumpul, mata mereka terus-menerus menyapu sekelompok gadis cantik. Pada saat yang sama, mereka melemparkan pandangan iri pada Xiao Yan yang dikelilingi oleh gadis-gadis yang tak henti-hentinya menanyainya. Malam perlahan turun ke atas mereka dan sebagai tuan rumah, klan Xiao menyediakan penginapan terbaik. Setelah makan malam, Xiao Yan menemukan alasan untuk diam-diam kembali ke kamarnya setelah melihat bahwa kedua belah pihak melakukan beberapa percakapan ramah. Ia membaringkan tubuhnya yang lelah di atas ranjang empuk. Pertempuran dengan instruktur Ruolin hari ini, terlepas dari bantuan Yao Lao menjelang akhir, telah melelahkannya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi seluruh ruangan. Di tempat tidurnya, pemuda itu, dengan sepasang mata kabur, duduk. Setelah menatap kosong sejenak, Xiao Yan akhirnya turun dari tempat tidurnya sambil menguap dan membasuh wajahnya dengan sederhana. "Yao Lao, kapan kita berangkat?" Setelah mengeringkan wajahnya, Xiao Yan bertanya secara acak. "Ayo keluar untuk menyiapkan beberapa hal nanti. Air tawar, makanan, tenda, pengusir serangga, bahan obat tingkat rendah, obat penyembuh dan obat untuk memulihkan energi adalah semua hal penting yang dibutuhkan untuk latihan Anda. Lagi pula, kita mungkin menghabiskan waktu yang lama tinggal jauh di pegunungan." Yao Lao yang transparan muncul di sebelah meja dan berkata dengan ringan. "Haha, aku menantikannya." Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat menarik pakaian ke tubuhnya. Melihat sikap bersemangat Xiao Yan, Yao Lao mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, "Sejak kamu lahir, kamu belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati.
Potensi seseorang hanya bisa meledak ketika nyawanya terancam. Dengan jenis pelatihan hangat yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Anda tidak kekurangan bakat, yang kurang dari Anda adalah pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Dengan ceroboh bermain dengan cangkir teh di tangannya, Yao Lao melirik Xiao Yan, yang kecepatan mengenakan pakaiannya telah melambat dan dengan santai berkata, hanya setelah mengalami pertumpahan darah, Anda akan benar-benar mengalami perubahan. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya saat dia mengangkat wajahnya dan tersenyum pada Yao Lao. Saya yakin saya akan bisa mengatasinya. Bagus untuk memiliki kepercayaan diri. Yao Lao, yang sangat puas dengan kepercayaan diri Xiao Yan, tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Haha, tapi, guru teknik Do kelas D yang Anda sebutkan terakhir kali, kapan Anda akan mengajari saya? Xiao Yan tertawa saat dia melangkah maju dan bertanya. Dia telah menantikan teknik Do kelas D untuk waktu yang lama. TL, Huang kurang dari Suan kurang dari Di kurang dari Tian. Melirik Xiao Yan yang tersenyum, ekspresi menggoda muncul di wajah Yao Lao, tenang. Karena saya telah mengatakan bahwa saya akan mengajari Anda, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tunggu sampai kita meninggalkan kota Wutan, hehe, bersiaplah untuk belajar perlahan dariku. Menonton sikap Yao Lao, hati Xiao Yan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia mengeluarkan dua ledakan tawa kering tetapi tidak melanjutkan percakapan yang tidak berarti. Setelah memasukkan semuanya ke dalam saku dadanya, dia membuka pintu dan pergi. Pada saat itu, instruktur Ruolin dan yang lainnya sekali lagi bergegas ke alun-alun dari kemarin dan mulai merekrut. Rumah klan sekali lagi menjadi jauh lebih kosong. Setelah mengambil beberapa belokan kecil, Xiao Yan keluar dari pintu depan rumah klannya. Menonton pemandangan di luar, dia tiba-tiba menjadi terpana. Jalan lebar di luar pintu masuk depan sudah penuh dengan gerbong. Di gerbong yang didekorasi dengan indah ini, ada banyak lambang. Dari lambang ini, Xiao Yan dapat mengenali bahwa sebagian besar milik kekuatan yang cukup kuat di kota Wutan. Cek-cek, mereka telah mendengar berita itu dengan cukup cepat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas karena terkejut. Sekali lagi, Xiao Yan menghargai pengaruh besar dari pesta perekrutan siswa Akademi Jianan di kota Wutan. Setelah membiarkan tatapannya melayang secara acak, Xiao Yan akhirnya mengambilnya. Dia mengabaikan orang-orang ini saat dia melebarkan langkahnya dan berjalan lurus ke depan. Berjalan di sepanjang jalan yang menjadi ramai karena perekrutan siswa Akademi Jianan, Xiao Yan perlahan berjalan menuju rumah lelang di tengah kota. Saat dia akan mendekati tujuannya, dia dengan sabar menarik jubah hitam besar di atasnya seperti yang dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Baru saat itulah dia dengan meyakinkan berjalan ke rumah lelang, yang bahkan lebih ramai dari biasanya. Ia Fei dengan elegan duduk di kursi dengan kaki kanan disilangkan di atas kirinya, memperlihatkan warna putih yang menarik di bawah gaun panjangnya. Pada saat itu, Ia Fei memegang gulungan kertas panjang di tangannya. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya selesai membaca daftar bahan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang mempesona. Mengangkat kepalanya, dia menatap pria berjubah hitam di sampingnya dan bertanya dengan suara terkejut, Xiao Yan Didi, mengapa kamu membuat daftar begitu banyak hal? Yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di luar ruangan. Jangan bilang kamu berencana untuk melakukan perjalanan. Petik 2. Bersenandung. Saya akan meninggalkan kota Wutan dalam beberapa hari ke depan. Mungkin 1 atau 2 tahun sebelum aku kembali. Xiao Yan berkata sambil menyesap tehnya dengan ringan. 1 atau 2 tahun. Ia Fei tercengang setelah mendengar kata-kata itu saat dia bertanya, mengapa kamu perlu begitu lama? Apa yang ingin kamu lakukan? Haha, aku sudah dewasa jadi aku ingin keluar dan mencari pengalaman. Aku tidak ingin terkurung di kota Wutan yang kecil ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Ah, dengan bakatmu, tinggal di kota Wutan dapat menghalangi kemampuanmu untuk menjadi sangat kuat. Ia Fei berkata dengan lembut sambil memiringkan kepalanya. Alkemis misterius itu juga akan pergi bersamamu, kan? Ia Fei bertanya setelah keheningan singkat. Ya, dia guruku. Tidak heran. Ia Fei tiba-tiba mengangguk dan menatap Xiao Yan dalam-dalam. Dia berspekulasi, kalau begitu, kamu juga bisa dianggap sebagai alkemis, kan? Obat penyembuhan klan Xiao disempurnakan oleh saya. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum dan tidak menahan apapun. Hehe. Paman Guni berhasil menemukan beberapa petunjuk dari tingkat penyempurnaan, Blood Clothing Powder.
Satu-satunya alasan mengapa dia tidak menebak bahwa itu adalah kamu adalah karena dia tidak tahu hubungan antara kamu dan sang alkemis. Ia Fei hanya mengangguk dengan tenang pada kata-kata Xiao Yan, tanpa menunjukkan banyak kejutan. Jelas bahwa dia sudah menebak beberapa kebenaran. Tolong bantu saya menyiapkan semua barang dan kurangi biaya dari kartu saya. Jangan tolak aku. Saya tidak ingin berutang budi apapun sebelum saya pergi. Xiao Yan mengeluarkan kartu emas pucat dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Ya Fei. Kartu itu berisi lebih dari 400.000 koin emas yang merupakan bagiannya dari keuntungan penjualan obat penyembuhan klan Xiao. Baik, merasa agak tidak berdaya, Ya Fei mengangguk dan menerima kartu itu. Dia melambai untuk pelayan wanita dan menyerahkan kartu dan gulungan kertas, memerintahkan pelayan untuk segera melihatnya. Setelah saya pergi, saya berharap rumah lelang primer akan mengurus klan Xiao. Di masa depan, jika Ya Fei Jie memiliki sesuatu yang dia butuh bantuan, saya pasti tidak akan menundanya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum sambil mengangkat kepalanya dan menatap wanita glamor di depannya yang bisa disebut cantik. Hehe, karena kamu sudah memanggilku Ya Fei Jie, bagaimana aku bisa menolakmu? Bagaimanapun, saya akan melakukan apa saja untuk mencoba mendapatkan rahmat baik dari seorang alkemis dengan potensi tak terbatas, bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya. Cara Xiao Yan menyapanya, yang dipenuhi dengan ketulusan yang lebih signifikan, menyebabkan mata sipit panjang Ya Fei yang indah melengkung ke sudut yang menarik. Tangannya memegang pipinya yang harum saat dia menatap sudut wajah pemuda itu yang tidak disembunyikan oleh jubah hitam sambil mengedipkan matanya dengan ragu-ragu. Daya pikat mempesona yang samar muncul di wajahnya yang dewasa dan mempesona. Suara mati rasa yang dipenuhi dengan godaan menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Wanita ini adalah cantik alami yang dirancang untuk merayu pria. Seandainya ini adalah tempat pribadi yang kosong dari orang-orang dan jika dia adalah pria lain dengan kontrol yang lebih lemah, dia akan diliputi oleh nafsu dan dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Aku akan berhenti menggodamu. Napas sedikit terburu-buru di bawah jubah hitam menyebabkan bibir merah lembab Ya Fei melengkung menjadi senyum kemenangan. Dia suka menyebabkan pemuda yang sangat tenang ini mengungkapkan rasa malu yang harus dimiliki seseorang seusianya di depannya. Xiao Yan Didi, saya menantikan untuk melihat kekuatan seperti apa yang akan Anda capai ketika Anda sekali lagi kembali ke kota Wutan. Ya Fei berkata lembut saat senyum menawannya memudar dari wajahnya. Aku juga menantikannya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap pelayan wanita yang bergegas ke arahnya dari balik tirai. Dia perlahan-lahan duduk, melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi. Ini mungkin terakhir kalinya saya akan berada di sini sebelum saya pergi. Petik 2. Dengan anggun berdiri, Ya Fei dengan cantik berdiri di depan Xiao Yan saat dia melihat pemuda yang telah bergaul dengannya selama 1 hingga 2 tahun terakhir. Meskipun sebagian besar hubungan mereka dihitung dengan bisnis, Ya Fei memiliki jenis cinta lain untuk pria muda yang tampak acuh tak acuh ini. Cinta ini bukanlah cinta seorang pria dan seorang wanita. Sebaliknya, itu agak seperti perasaan antara saudara laki-laki dan perempuan. Menjangkau tangannya, Ya Fei menepuk bahu Xiao Yan. Sedikit kesedihan muncul di matanya yang cerah. Hati-hati. Mengangkat matanya, Xiao Yan memusatkan pandangannya pada kecantikan terkenal yang tidak diketahui oleh sedikit orang di kota Wutan. Dia tiba-tiba tersenyum, melangkah maju dan mengulurkan tangannya dan dengan ringan meraih ular Ya Fei seperti pinggang melengkung yang penuh dengan godaan. Saat tangan Xiao Yan memeluk pinggang sempurna yang tak terhitung banyaknya pria di kota Wutan telah meneteskan air liur, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menegang. Hanya beberapa saat kemudian ia mulai kembali ke kelembutan aslinya. Ya Fei membeku di tempat. Diucapkan selamat tinggal oleh Xiao Yan dengan cara yang istimewa telah menyebabkan wajahnya menjadi sedikit merah. Namun, dia beruntung Xiao Yan tidak melakukan langkah selanjutnya, jika tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa nafsu anak kecil ini telah membengkak. Hati-hati, Ya Fei Ji. Saya tahu bahwa identitas Anda bukan hanya kepala juru lelang, tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu dengan serius. Menempatkan dagunya di bahu Ya Fei, Xiao Yan sangat mengendus aroma tubuhnya yang samar. Sudut mulutnya naik menggoda, di masa depan, kamu tidak boleh membiarkan pria lain memelukmu dengan cara ini. Karena selain saya, pria lain akan memikirkan bagaimana cara membawa Anda ke tempat tidur ketika mereka memeluk Anda. Mendengar ini, Ya Fei terkejut.
Segera, rona merah yang menarik menutupi wajahnya saat dia memarahi. Anak kecil, beraninya kamu mengejekku. Saya pikir Anda adalah orang yang berpikir seperti ini. Petik 2. Haha, dengan sepenuh hati mengeluarkan dua tawa, Xiaoyan berhenti menempel pada kelembutan di tangannya dan menarik tangannya tanpa keengganan sedikitpun. Setelah melambai pada Ya Fei, dia berbalik dan pergi. Selamat tinggal, Ya Feiji. Sampai jumpa dalam waktu 1 tahun. Tertawa pelan, Xiaoyan berjalan ke pintu tempat pelayan wanita, yang benar-benar terkejut menyaksikan tindakan mesra Xiaoyan dengan Ya Fei, berdiri. Sambil tersenyum, dia mengambil kartu emasnya dan dua cincin penyimpanan kecil dari piring perak. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan keluar dari rumah lelang tanpa melihat ke belakang. Hanya setelah melihat punggung Xiaoyan berangsur-angsur menghilang di tikungan, kemerahan di wajah Ya Fei berangsur-angsur menghilang. Dia membelai tempat di pinggangnya yang dipegang Xiaoyan, merasakan kehangatan yang samar, perasaan yang tidak biasa yang menyebabkan kekuatan di kaki Ya Fei goyah. Seorang anak laki-laki yang membagikan keinginannya. Tapi, aku sangat mengantisipasi hari kepulanganmu. Saya benar-benar tidak ingin kehilangan mitra bisnis yang begitu baik. Juga, aku benar-benar penasaran untuk melihat seberapa tinggi yang akan kamu dapatkan ketika kamu kembali.